Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome back to Teras Desa Podcast Voice of Village. Oke, rasanya terasa beda ya? Tepuk tangan dulu dong. Pertama di sini saya masih magang sebagai host. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Ampun Pak. Semoga urusannya cepat dibereskan dan dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo warga Desa Benda, senang sekali kita bisa bertemu nih di ruang sederhana tapi penuh makna. Kali ini kita menemui suatu kisah yang luar biasa, sosok pendiri Rumah Tangguh, sebuah inisiatif mulia yang merawat dan mendampingi anak-anak yatim yang ada di Desa Benda. Kita penasaran nih bahwa di Desa Benda itu ada suatu rumah tangguh yang melayani atau merawat anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Kelanjutannya nanti seperti apa? Yuk, buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin, lagi nonton sambil ngopi, atau makan martabak, atau lagi kerja gitu ya. Stay with us gitu ya. Karena bulan ini bakal bikin kamu lebih mengenal sisi lain dari Desa Benda. Langsung saja kita sambut dengan Bapak Majid, pendiri Rumah Tangguh. Ya. Assalamualaikum. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Japar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan beliau ini saya tuh kenal dari dulu gitu. Tapi belum pernah diajar sama beliau. Beliau juga sebagai guru. Tapi Pak, ini saya mau tanya dulu nih Pak. Iya, silakan. Dulu teman saya nih sekolah yang mungkin sekolah madrasah sanawiyahnya diajar sama Bapak gitu. Katanya banyak yang takut Pak gitu Pak. Kenapa ya Pak? Sebetulnya guru itu bukan menyebarkan ketakutan ya, benar, Pak. tetapi bagaimana membimbing untuk mendisiplinkan, sama-sama untuk berdisiplin. Ya harapannya tidak langsung hari itu. Ketika sudah selesai, beberapa tahun kemudian, ketika di tempat kerja pasti akan merasakan bagaimana disiplin itu perlu di dalam sebuah perusahaan. Gitu, teman-teman saya yang kemarin merasa ketakutan itu nama kedisiplinan, gitu. Bentuk ketegasan kepada guru agar kita lebih disiplin. Oke. Saya juga penasaran nih Pak, kan Bapak sekarang di sini sebagai pendiri Rumah Tangguh. Bisa jelasin nggak sih Pak, awal dari mulanya ini bisa terbentuk atau Bapak pengen buat nih Rumah Tangguh ini? Ya, baik Pak Japar. Pemirsa, insya Allah hari ini malam ini saya jelaskan terkait dengan latar belakang rumah tangguh. Iya, Pak, kenapa rumah tangguh itu berdiri? Apa sih sebetulnya rumah tangguh? Jadi rumah tangguh itu berdiri dengan latar belakang. Yang pertama, latar belakang saya kan seorang pendidik, gitu. Seorang pendidik. Jadi lihat karakter anak dan lain sebagainya, lihat anak di lapangan seperti apa dan lain sebagainya. Pada satu waktu saya menemukan ada anak yang memang sering sakit tuh. Anak sakit, berangkat kalau di lembaga pendidikan yang saya jalani kan gitu. Masuk itu kan jam 6.30 gitu. Anak kan berangkat lebih pagi. Ketika jam 9, setengah 10 anak mengeluh sakit. Masuk ke ruangan kesehatan. Terus dan begitu aja beberapa hari. Lantas saya ajak ngobrol, kenapa sakit? Intinya ada satu kata yang keluar dari anak itu, saya belum makan Pak. Saya belum makan. Kenapa? Nggak ada waktu atau apa? Nggak ada nasi Pak. Nah itulah yang memang perasaan kita campur aduk ya. Di satu sisi saya sebagai pendidik yang ada di sekolah di madrasah, dan di sisi lain kita juga merasakan bagaimana perasaan anak ini ya ketika harus berjuang ya dengan berbagai keterbatasan. Nah inilah salah satunya. Yang kedua,
latar belakang berdirinya rumah tangguh ini, saya mengecek di sekolah kan gitu. Oh ternyata dari sekian masukan anak yang masuk ke lembaga pendidikan, hampir 35% anak kurang tuntas baca tulis Quran. Artinya ternyata anak di lingkungannya ini tidak terpantau ya sepenuhnya sama orang tua gitu. Apalagi anak untuk generasi yang alfa yang sekarang. Generasi alfa kan generasi 2013 ke sini sampai sekarang ya. Ya, itu generasi AI. Pantauannya agak lumayan kurang orang tua. Kenapa? Karena sebagian orang tua mungkin ada yang di pabrik, ya di perusahaan, ketemunya sore, kadang pagi lagi kan gitu. Jadi anak tidak terkontrol. Nah inilah, ternyata dari hampir 35% ini anak, ketika saya lihat, oh ternyata ini anak-anak desa benda di lingkungan. Maka ini ada merupakan satu kewajiban saya untuk meng-cross check kan gitu ya. Saya beranikan dirilah ke desa. Pak Kades, betul ini warga Pak Kades kan gitu dengan nama ini dan lain sebagainya, ya ternyata memang benar. Nah, oleh karena itu di situ saya ngobrol panjang lah sama Pak Kades. Kalau kondisi anak seperti ini, apakah memang ini tidak terorganisir atau seperti apa? Sampai anak yang ketika masuk sekolah nggak sarapan karena memang keterbatasan. Saya yakin di desa program untuk menuntaskan sosial itu ada. Akan tetapi apakah ini nyampe atau enggak? Nah itu. Maka ketika saya ke Kades, langsung hari itu pun Pak Kades memerintahkan untuk cross check. Gitu, di cross check alhamdulillah ada. Hari itu pun selesai. Nah, untuk hari itu. Gitu. Lantas bagaimana dengan anak yang memang daya bacanya kurang, kan gitu. Nah, selain dengan Pak Kades, saya menemui juga MUI Desa Benda. Ini Pak MUI ini gimana? Anak-anak kita, ini anak-anak kita loh, generasi emas kita. Ya, ternyata generasi emas kita yang hari ini itu terkontaminasi lebih jauh. Ya, walaupun memang tidak semuanya. Nah, itulah atas dasar keprihatinan itu, maka ayolah Pak Kades, Pak MUI, ayo kita bersama-sama untuk bagaimana caranya supaya ketuntasan ini bisa minimal, ya, bisa diperkecil angkanya, kan gitu. Terus anak-anak yang memang belajar di sekolah dimanapun itu, yang warga desa Benda minimal terbantu, ya, dengan finansial atau apapun lah itu bentuknya. Maka disitulah mulai digagas, ayo bikin sebuah lembaga yang dimana lembaga itu adalah lembaga sosial. Maka lembaga sosial itu bergerak dua. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yang kedua di bidang sosial. Kalau pendidikan salah satunya adalah beasiswa, ya, bagi siswa yang membutuhkan gitu. Kalau yang berprestasi pasti di sekolahnya sudah, tetapi ketika yang membutuhkan, bagaimana yang membutuhkan tapi belum berprestasi kan? Gitu. Iya. Nah itulah mengerucut ke sana. Ditambah lagi dengan banyaknya anak yatim yang ada di Desa Benda. Gitu. Tahun 2024 anak yatim Desa Benda untuk tingkat dinia itu ada sekitar 86. Di tahun ini meningkat menjadi 89. Gitu, 89 anak yatim. Nah, berangkat dari situ, maka kita sepakat ayo sambil berjalan walaupun bentuknya belum ada. Gitu, bentuknya belum ada. Nah, saya di situ Pak Kades, Widi, Pak MUI, Widi, ya kita berjalan, ya. Walaupun memang seharusnya organisasi ini berjalan harus sesuai dengan SOP. Tapi biarlah itu berjalan beriringan nanti. Gitu. Kenapa? Karena ini lebih urgent yang harus kita selesaikan. Gitu. Alhamdulillah dukungan Pak Kades full kan gitu ya.
MUI full, maka terbentuklah sebuah rumah tangguh itu. Apa itu rumah tangguh? Rumah untuk sebagai apa ya, naungan. Ya, rumah naungan, rumah tangguh itu siapapun boleh di sana, gitu. Ya, di sana itu tempatnya berinteraksi, tempatnya ya saling berbagi dan lain sebagainya. Itu komunitas. Jadi gitu. nggak terpaku ini yatim atau piatu. Enggak harus di rumah tangguh ini harus yatim, enggak. Ya, karena kerangkanya dua. Satu pendidikan, dua sosial. Yang kebetulan kenapa hari ini yatim, karena memang kita baru memungkinkan yatim dulu gitu. Karena ini lebih urgent gitu. Yatim duluan. Walaupun banyak yang memang masukan rutilahu dan lain sebagainya, misalkan kayak gitu ya. Udah kita ini dulu, kita fokus. Maka dalam perjalanannya itu dalam beberapa bulan kerangka itu belum ada. Maka di bulan September barulah muncul SK tuh. September tahun 2024. Masih bayi lah kan gitu ya. Hari ini masih seumur jagung. September 2024 maka muncullah SK Rumah Tangguh. Kepengurusannya ya penanggung jawabnya adalah kepala desa. Karena memang rumah tangguh ini berada di bawah naungan desa. Untuk apa? Untuk menjembatani, gitu. Untuk menjembatani pendidikan dan sosial yang ada di Desa Benda. Salah satunya kan itu. Gitu. Alhamdulillah hari ini berjalan sudah hampir tahun kedua. Gitu. Tahun kedua udah berjalan. Kepengurusannya siapa? Kepengurusannya karena memang di rumah tangguh ini tidak konsentrasi di situ semua. Orang-orangnya adalah dari berbagai latar belakang. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari perusahaan, ada yang dari lembaga lain kan gitu, ada yang dari MUI. Nah, masuk ke situ semua. Gitu. Jadi rumah itu non profit ya. Rumah tangguh itu enggak ada royalti di dalamnya, pure sosial. Kenapa? Karena memang tugas utama kita ada di ranah kembali, yang di perusahaannya ke perusahaan, yang di sekolah ya di sekolah. Ketika ada di rumah tangguh, oke, tanggalkan semuanya. Ya, kita di situ intinya ngaji diri lah, kan gitu. Kalau ngaji di luar, ngaji di kitab dan lain sebagainya, kita ngaji di tempat yang ada aja, yang ada di hadapan kita. Di rumah tangguh itu sebetulnya kita mampu jujur atau enggak sih? Ya, kita mampu bertanggung jawab atau enggak sih? Dengan uang yang ada dari donatur ini itu dan lain sebagainya, kita bisa pertanggungjawabkan itu enggak sih? Nah, itulah ya. Maka orang-orang yang berada di rumah tangguh adalah ya orang-orang yang memang terseleksi. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Berarti Pak, kalau soal pembiayaan berarti sudah ada donatur yang masuk. Untuk pembiayaan begini, Pak Japar. Untuk pembiayaan, rumah tangguh ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Ada yang dari perusahaan, ada yang dari klinik, ada yang dari perorangan, kan gitu ya. Alhamdulillah, rumah tangguh ini untuk tahun pertama dan kedua ini saya ucapkan terima kasih kepada para donatur dan pihak ketiga. Alhamdulillah ya. Tahun pertama sekitar 86 siswa miskin berprestasi, artinya anak yatim, kan gitu, yatim dan piatu 86, dan selebihnya adalah yang tidak mampu. Itu di tahun pertama itu 100 orang. Jadi bagaimana rumah yatim membantu rumah tangguh itu membantu anak-anak ini, kan gitu ya? Ya. Jadi kita kerjasama dengan sekolah. Jadi bantuan ini bukan bantuan tunai. Oh, tunai, bukan. Enggak, bukan. Akan tetapi kita membantu di aspek administrasinya. Gitu. Kalau di sekolah ada SPP dari komite kan gitu ya biasanya. Ya. Nah, kita berusaha untuk membantu dari sisi itu. Supaya anak-anak bisa sekolah tanpa harus memikirkan SPP. Pembiayaan. Kan gitu. Kan di sekolah juga sudah digratiskan. Kan gitu ya. Iya.
kenapa rumah tangguh membantu kan gitu. Minimal itu untuk biaya operasional sekolah atau madrasah. Ya. Gitu. Jadi kadangkala teman-teman sekalian kita salah kaprah ketika menggratiskan kan gitu ya. Iya. Sebetulnya harus ada second line tuh. Siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu, administrasi itu. Ya. Kalau yatim hampir semua, lantas akomodasi hariannya dunia pendidikan itu dari mana? Kan gitu. Maka kerjasamalah dengan pihak ketiga. Nah, kita hadir di situ untuk membantu. Alhamdulillah di tahun pertama satu anak itu 200.000 per tahun. Nah, di tahun kedua ada 89. Nominalnya naik menjadi 300.000 per tahun. Alhamdulillah. Tahap pertama kemarin sudah diselesaikan ya di bulan semester kemarin kan gitu ya. Iya. Di Juni, nanti tahap kedua itu di Desember 2025. Ini Pak, misalnya kan kalau kita nih pengen misalnya donasi nih buat teman-teman yang di luar sana pengen donasi, bisa berbentuk apa aja atau emang ada khusus masuk ke rekening atau gimana, bentuk tunai apa gimana Pak? Oke. Untuk sementara teman-teman sekalian, bentuk donasi itu tidak enggak ditetapkan besarannya, enggak. Gitu, enggak ditetapkan besarannya. Kita silahkan aja kalau misalkan ada rezekinya kan gitu ya, enggak harus besar enggak. Apa aja yang kita punya nih, misalnya punya buku nih Pak, pengen nih gitu. nyumbang, Silahkan gitu. disumbangkan. Kalau mau dalam bentuk uang itu langsung memakai QRIS, kita sudah ada QRIS-nya, itu silahkan. Kalau misalkan dalam bentuk barang, paling kita kumpulkan dulu nih, kan gitu, dikumpulkan. Pas waktunya kita distribusikan. Insya Allah nanti hari Rabu kita akan undang Kim, ya waktunya pukul 13.30 untuk mengikuti acara santunan, ya santunan di Desa Benda di Rumah Tangguh itu untuk menyantuni 89 anak yang ada di Desa Benda untuk 10 madrasah diniyah. Gitu, alhamdulillah. Jadi patokannya Pak ke madrasah atau patokannya seluruh elemen masyarakat? Sebetulnya Rumah Tangguh ini organisasi yang belum gede, gitu, belum besar Rumah Tangguh ini. Maka kenapa ada yang ada di madrasah diniyah dulu? Karena satu, madrasah diniyah tidak ada bantuan operasional dari pemerintah, kan gitu. Kalau untuk sekolah dasar itu sudah mulai itu kan ada bantuan operasional, maka kita melirik itu dulu ya, supaya apa? Supaya tepat sasaran gitu, bantuan ini supaya tepat sasaran ya. Alhamdulillah untuk hari Rabu nanti minggu depan kita akan santunan ya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada pihak ketiga, diantaranya dari klinik sebetulnya yang udah masuk itu. Dari beberapa klinik, yang pertama adalah klinik PMC itu yang di depan. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Yang kedua klinik Dr. Deden yang sudah masuk gitu. Dan kami menunggu masukan-masukan dari yang lain supaya memang nanti kegiatannya bisa lancar. Gitu. Gitu. Ini Pak, konsep Rumah Tangguh ini berarti si anak-anak itu enggak di rumah tangguh, di rumahnya masing-masing. Oh iya, anak rumah tangguh itu ada di rumahnya masing-masing. Mereka normal, kehidupan normal biasa. Gitu. Enggak seperti konsep yang sekarang tuh sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat. Enggak. Yang sekarang ada di Jadi Sukabumi jadi anak-anaknya seperti biasa. di yayasan pesantren atau yayasan anak yatim gitu. kan. Orang-orang tuh kan mereka di rumahnya masing-masing. Cuma kita kerjasama dengan sekolahnya saja, kerjasama dengan pimpinannya, kerjasama dengan guru-gurunya, titip anak-anak kan gitu ya. Kurikulumnya supaya dapat tuh, karena memang ini dibantu dari donatur, maka secara kurikulum ya, ketercapaian kurikulumnya pun kita minta untuk ditingkatkan gitu. Gini Pak, kalau dalam kegiatan sehari-hari mereka kan normal nih, kegiatannya normal seperti sekolah ya, sekolah biasa gitu. Iya. Nah,
menurut pengamatan Bapak nih, perubahan apa sih Pak yang paling kerasa dari anak-anak setelah mereka ikut di rumah tangguh gitu? Kan tadi, oh karena gen alpha nih, gitu, agak sulit nih dia Ya. pengawasannya apa gimana gitu. Karena ikut rumah tangguh, ada perubahan karakteristik yang seperti apa gitu? Ya, terima kasih Pak Japar. Harapan kami sebetulnya ini berubah, kan gitu ya. Iya. Perubahan ini signifikan dan lain sebagainya. Tetapi kami hanya menitipkan pesan kepada kepala madrasahnya, kepada guru-gurunya, titip anak-anak, kan gitu. Walaupun mereka udah sekuat tenaga kan gitu. Jadi tidak ada target dari kami yang memang ini harus ini itu dan lain sebagainya, enggak. Kami lebih percaya kepada guru-gurunya yang ada di tempat mereka belajar gitu. Itu yang paling baik di madrasah diniyah atau sanawiyah atau aliyah gitu Pak? Untuk apanya tuh? Anak-anak yang di rumah tangguh itu. Untuk sementara anak rumah tangguh itu ada di madrasah diniyah. Harapan kami sih sampai SMA ya, kan gitu. Harapannya sampai SMA. Tetapi kan organisasi ini masih kecil, masih merangkak. Kami masih butuh komunikasi, ya masih butuh kerjasama dan dengan yang lain. Nah ini lagi berjalan ya. Jadi di organisasi ini berjalan sambil beraksi, ya, seperti itu. Iya. Ada nggak sih Pak cerita yang memang menyentuh nih Pak ketika Bapak pengen kayaknya nggak sanggup nih ngelanjutin rumah tangguh gitu, tapi ada semangat dari beberapa anak, kasihan juga gitu, jadi tetap semangat lagi, itu gimana Pak motivasinya? Ya. Ada kita atau ada pun nggak ada kita, rumah tangguh itu akan berjalan, gitu. Satu saat kita pun akan dilupakan. Maka kenapa saya bersemangat kan gitu ya. Inilah waktunya. Ya, kita masih punya tenaga. Ya. Walaupun waktunya sempit, ya tantangan kita kan tantangan yang paling berat di organisasi rumah tangguh ini adalah waktu. Gitu. Hanya waktu. Kenapa? Karena kita dari berbagai latar belakang, untuk kumpul pun kita sulit. Gitu. Maka sarana yang kita gunakan itu adalah media sosial. Kita rapat online, itu aja, kita rapat WhatsApp online, gitu ya. WA dan lain sebagainya. Sesekali paling kita ketika kegiatan yang memang di darat, contohnya ketika santunan kita turun ke lapangan semua, seperti itu. Nih, gini Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton Teras Desa Podcast ini gitu? Oh iya. Terima kasih untuk para donatur yang memang mau menginfakkan ya rezekinya untuk kemaslahatan bersama. Silahkan kalau mau dititip di rumah tangguh ya, kami secara terbuka, insya Allah setransparan mungkin, karena memang setiap kegiatan kita sesuai dengan standar operasional gitu. Setelah kegiatan ya, berkas administrasinya itu selalu ada. Gitu, dan kita siap untuk laporkan gitu. Jadi insya Allah di rumah tangga kapanpun masyarakat bertanya bagaimana pertanggungjawabannya itu bisa dilihat, sok silahkan, kita terbuka loh. Kenapa? Karena kita juga belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan hari ini. Jadi memang transparansinya, cara kerjanya udah profesional itu ya Pak. Jadi buat teman-teman juga yang di luar sana kalau mau donasi atau apa dan sebagainya tidak usah takut, karena rumah tangguh ini tadi dikerjakan oleh orang-orang yang emang diseleksi gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selanjutnya untuk generasi Z dan Alpha kan gitu ya. Generasi Z adalah generasi orang yang lahir, anak-anak yang lahir di 2000 dunia digital kan gitu ya. Iya, betul, Pak. Terus generasi Alpha itu anak yang lahir di era AI yang sekarang tuh. Saya sarankan, ayo mari bersama-sama untuk turun. Kenapa? Karena masalah itu adanya di lapangan, gitu. Dan solusinya pun bukan di meja. Solusinya tetap itu ada di lapangan, gitu. Masalah ada di lapangan, maka ketika kita tidak turun ke lapangan, solusi itu tidak bakalan muncul,
Kenapa? Karena solusi itu kan harus bijak. Gitu. Begitu, Pak. Nah terakhir Pak, pertanyaan terakhir nih. Rumah tangguh itu di mana Pak? Nah, rumah tangguh itu kadang nanya ya, Iya. banyak yang nanya rumah tangguh itu di mana? Rumah tangguh itu di bawah naungan Desa Benda. Kan gitu. Iya. Kantornya kecil, ukuran 1 meter kali 2 meter. Ya, tetapi harapan kamilah yang besar. Gitu. Rumah tangguh itu ada, sok silahkan. Setiap hari petugasnya ada, bendahara kami ada di Desa. kantor, karena memang secara langsung pun itu merupakan staf dari desa. Jadi kita kerjasama langsung. Supaya apa? Supaya kami kerjasama dengan desa, gitu. Supaya data itu mudah ditemukan, gitu. Jadi nanti disinkronkan dengan di lapangan, gitu. Misalnya kan ini kan kita nanti bakal diupload nih Pak, otomatis kan akan menyebar nih secara masif. Ya. Bisa ada kemungkinan nanti orang-orang yang emang mungkin merasa tetangganya atau dilihat oh ini perlu nih dimasukkan ke rumah tangguh gitu. Ada kriterianya apa emang udah langsung masuk aja gitu Pak? Ya. Kalau di untuk bantuan atau apa maksudnya? Baik dari bantuan atau dari pendidikannya, sosialnya gitu Pak. Kalau untuk bantuan pendidikan untuk sementara adalah yang yatim. Yang yatim ataupun piatu untuk sementara ini, gitu. Tapi insya Allah kalau rezekinya gede dan sudah stabil, tidak serta-merta juga, masa kita harus di bawah terus, naikin dong levelnya, gitu. Iya. Nah seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, alhamdulillah di akhir penutup ini di Teras Podcast Desa bersama pendiri Rumah Tangguh Bapak Majid, kita belajar bahwa kebaikan tidak harus menunggu waktu luang. Ya, Pak? betul. Menunggu waktu luang tidak harus menunggu kaya juga, betul Pak? Iya, betul. Cukup dengan hati yang peduli dan mau bergerak. Amin. Mudah-mudahan rumah tangguh ini menjadi tempat tumbuh yang penuh cita-cita bagi anak-anak kita semua ya Pak. Amin, amin. Perjuangan, terima kasih juga buat Pak Majid untuk waktunya, perjuangannya, inspirasinya. Mudah-mudahan nanti ada rumah tangguh yang lain. Amin. Untuk mengcover semua anak-anak yang belum mungkin ya Pak, belum kita explore atau yang belum kita temukan gitu. Karena kan Desa Benda ini juga cukup luas gitu ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak sudah datang sama-sama, ke podcast Pak. Teras Desa Benda gitu ya. Terus ingat buat teman-teman yang di rumah gitu, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kebaikan yang kecil gitu. Sampai jumpa di episode podcast Teras Desa selanjutnya. Saya Jafar, host magang, pamit undur diri. Bapak. Saya Abdul Majid sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak. Produk, pola poho, Rabu datang.